Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton semuanya. Selamat berjumpa dengan saya Mang Yogi dan rekan saya Desti. dalam acara Ngulik, ngobrol seputar lingkungan dan kehidupan. Apa kabar Desti? Alhamdulillah sehat. Aduh, saya semakin grogi. Nggak, makin hari makin cantik aja. Terima kasih. Kalau kata lagu itu kayak gini. Kau cantik hari ini, isuk mah duka. Sudah hadir bersama kita semua Bapak Opik sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Suntar. Bapak Opik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, sehat? Sehat alhamdulillah. Makin subur aja sekarang. Kalau diperhatikan semakin hari Bapak Opik semakin subur. Gitu. Itu ada tips dan triknya. Pertamanya mungkin kita harus selalu berpikir positif. Itu aja. Waduh, hebat. Berpikir positif, tidak pernah menyimpan persoalan-persoalan di dalam dirinya. Jadi mengalir seperti air. Waduh, filosofinya keren nih. Berpikir positif dan mengalir seperti air. Sebelum kita berbincang-bincang nih, sebelum ngulik Pak Opik seperti apa, ini ada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Silakan Teh Desti. Oke, saya akan bacain daftar riwayat hidupnya. Nama Taufik Nur Rahman, tempat tanggal lahir Ciamis 23 Juli 1979. Kebangsaan Indonesia, suku bangsa Sunda, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status kawin, golongan darah AB. Alamat Dusun atau Desa Sadapaingan, RT 4 RW 5, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya ada pendidikan formal. Yang pertama, SD Negeri 1 Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, lulus tahun 1992. Yang kedua, SMP Negeri 1 Panawangan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, lulus tahun 1995. Selanjutnya, SMK atau STM YPS 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, tahun 1998. Dilanjut dengan Diploma 3 atau D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun 2003. Selanjutnya ada pendidikan non formal. Yang pertama ada pelatihan PRA atau Participatory Rural Appraisal, penggalian potensi dan masalah dengan melibatkan peran serta penuh masyarakat tahun 2000. Lalu ada pelatihan TOT, Train of Trainer, tahun 2013. Pengalaman kerjanya tahun 2012 sampai dengan sekarang menjadi staf UPK PNPM MPD Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Yang kedua ada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pendamping lokal PNPM MPD Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Tahun 2005 sampai dengan 2007 menjadi kepala jurusan Teknik Mesin SMK atau STM Muhammadiyah Cikampek Kabupaten Karawang. Tahun 2004 sampai dengan 2007 menjadi staf pengajar di SMK atau STM serta SMA Muhammadiyah Cikampek Kabupaten Karawang. Tahun 2005 menjadi ketua OMS PKPS BBM IP Desa Dauan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Tahun 2004 sampai dengan 2007 Kasih Ekbang Desa Dauan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Tahun 1999 sampai dengan 2003 pengelola LPK Mandiri Komputer Kolek Teluk Jambe Karawang. Selanjutnya ada pengalaman organisasi. Tahun 2019 sampai dengan 2024 menjadi sekretaris LPM Desa Sadapaingan. Tahun 2014 sampai dengan 2019 menjadi sekretaris BPD Desa Sadapaingan. Tahun 2004 sampai 2006 Sekjen IGGJ, Institute Globalisasi for Global Justice. Tahun 2002 sampai 2005 relawan DNP LSM Duta Tani Purwasaki. Tahun 2002 sampai 2004 Ketua Bidang Pemuda dan Kemahasiswaan Pengurus Daerah LSM Pengabdian Putra Bangsa Wilayah Purwasaki, Purwakarta, Karawang, Subang, Bekasi. Tahun 2002 sampai dengan 2003 Sekjen Gempika, Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Independen Karawang. Tahun 2002 sampai 2003 Sekjen Formika, Forum Mahasiswa Karawang. Tahun 2001 Sekretaris Jenderal DPD PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Karawang. Dan tahun 1997 sampai 1998 menjadi pemangku adat Ambalan Geria Wesi Jaya STM YPS 1 Ciamis Kabupaten Ciamis. Wow. Melihat pengalaman kerja dan pengalaman organisasinya, Itu luar biasa sekali. ini saya ngeri nih, gimana wawancaranya gitu.
Gini Pak, itu kan tadi mendengar riwayat, daftar riwayat hidup Bapak ya. Dapat disimpulkan kalau Bapak ini aktivis gitu ya. Yang saya dengar waktu Bapak masih kuliah dulu itu sering melakukan demo. Itu serem nggak sih? Soalnya yang saya lihat-lihat di TV itu kalau ada demo gitu kan, apalagi sudah berhadapan dengan polisi, sudah berhadapan dengan TNI, kalau saya ngepel manten gitu. Itu Bapak lihat dari pengalaman organisasi saja gitu kan, sekjen, ketua gitu kan. Yang saya dengar Bapak itu waktu dulu pernah ikutan demo, bahkan sering ikutan demo. Itu ceritanya gimana? Serem nggak? Nah, terkait dulu memang demonstrasi itu seperti apa ya? Hampir semua orang terlibat, hampir semua mahasiswa terlibat. Kalau masalah ngeri atau tidak, lebih ngeri ketika semuanya itu didiamkan daripada kengerian kita pada saat turun ke jalan. Itu mungkin. Jadi pada saat itu kami semua elemen mahasiswa eksponen 98 itu memperjuangkan itu betul-betul sudah seperti perang. Kami seolah-olah mengikhlaskan, walaupun sampai titik darah penghabisan pun itu akan kami lakukan. Karena kengerian itu akan lebih ngeri ketika semuanya itu didiamkan. Wah gila luar biasa. Ketika semua didiamkan itu lebih ngeri dibandingkan dengan bergerak. Kalau saya hidup di zaman dulu, mungkin saya udah ngumpet gitu. Tahun 98. Tahun 98 itu yang saya tahu katanya genting, banyak mahasiswa yang hilang. Untung saja Pak Opik masih ada gitu. Alhamdulillah. Tapi memang benar waktu itu ketika ada demo-demo zaman dulu sempat ada mahasiswa yang hilang. Sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak yang hilang, terus yang hilang dan kembali, yang meninggal. Itu sangat banyak. Yang mungkin terlalu sakit bagi saya untuk mengungkapkan semuanya. Apa mungkin Pak Opik juga termasuk yang hilang dan kembali? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah. Pada saat itu memang saya tidak pernah pulang ke rumah atau ke kontrakan ya, karena dulu waktu di Karawang saya tinggal di rumah kakak. Maka demi keamanan semuanya, dari akhir tahun 98 sampai dengan selesai kuliah saya tidak pernah pulang ke rumah, saya tinggal di kampus. Tinggal di kampus? Ya. Atas saran berbagai pihak. Wow. Atas saran rekan-rekan. Karena mungkin pada saat itu, apalagi 98 sampai 2000, saya mungkin termasuk orang yang harus diamankan oleh rekan-rekan mahasiswa. Maksudnya harus diamankan, berpotensi untuk dihilangkan gitu. Oh iya. Apa karena posisi Bapak waktu itu kebanyakan di sekjen atau ya di kasta teratas dalam sebuah organisasi mungkin? Bukan. Jadi untuk potensi dihilangkan pada saat itu atau hilang, entah siapa yang menghilangkan. Saya tidak mau menuduh. Pada saat itu bukan karena posisi atau jabatan di sebuah organisasi, tetapi kapabilitas dan kapasitas dia dalam pergerakan. Ketika berorasi, ketika mengatur strategi. Sebetulnya banyak pada saat itu pimpinan organisasi justru aman. Pimpinan organisasi aman? Justru aman. Anggotanya yang... Nah, dikala terjun di lapangan itu kan ada korlap. Yang sering menjadi korlap itu yang sering jadi incaran. Iya. Oh berarti Bapak waktu itu sering menjadi korlap? Alhamdulillah pada saat itu sering dipercaya. Sering melakukan orasi? Ya. Wow, kebayang waktu orasi seperti apa itu ya? Pernah ketika di Jakarta saya juga sampai menjadi korlap wilayah, koordinator wilayah. Jadi bertanggung jawab Purwakarta, Subang, Bekasi, Karawang, plus eksponen sebagian dari Bandung. Wow. Itu menjadi tanggung jawab saya pada saat itu. Waktu tergabung dalam forum bersama. Serius, saya nggak menyangka kalau ternyata ada dari Putra Sada Paingan yang menjadi koordinator lapangan berbagai kampus ya waktu itu ya, bukan hanya Universitas Singapura Bangsa. Berbagai kampus, berbagai kampus. Luar biasa. Desti dulu kuliah di mana? Aku di Bandung. Aktif gak? Enggak. Pernah ikut demo? Enggak. Sama. Takut. Enggak, waktu itu saya kan kuliah di Universitas Kuningan. Pernah ikut demo.
Bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena ajakan teman. Ya. Pernah waktu itu teman-teman yang lain ada yang orasi, saya wah terpicu nih, pengen orasi juga. Ngomong kayak gini, berikan kami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditoel ke baturan, teman yang mau Pancasila. Aduh, waktu itu saya nggak mau ikut lagi demo, takut malu-maluin gitu. Selanjutnya nih Pak, kan yang saya tahu kalau D3 itu biasanya lulus dalam 3 tahun. Ya. Tapi kenapa di sini Bapak lulusnya dalam 5 tahun? Apakah karena sibuk juga di LPK atau sibuk demo? Oke. Ya memang kondisi untuk khusus jurusan teknik gitu ya. Ya. Kebetulan pada saat itu saya di teknik mesin pun bukan mesin otomotif tapi mesin produksi ya. Iya. Mesin perkakas, jadi semacam pekerjaan ngelas, bubut, itu pekerjaan saya. Nah secara realitas ketika kuliah di kejuruan, bukan keguruan, kejuruan, untuk teknik itu jarang sekali yang lulus tepat waktu. Karena memang mungkin beban atau dan lain sebagainya, itu jarang sekali yang terjadi. Terkecuali di kampus-kampus di daerah, ya itu terjadi. Iya. Terjadi. Kebetulan pada saat itu dulu masih ada ujian negara. Strategi saya pada saat kuliah, saya hanya mengejar ujian negara. Lokal udah seadanya saja. Karena ketika ujian negara sudah selesai semua, kita tetap bisa mendapatkan ijazah D3. Iya. Dan untuk lokalnya tadinya mau lanjut ke S1. Ternyata strategi saya salah. Setelah target ujian negara itu kan 12 mata kuliah, saya sudah lulus 7 pada saat itu, dan ujian negara dihilangkan. Betul. Ujian negara dihilangkan, jadi Berarti waktu itu ketika Bapak ikutan ujian negara, ya, setelah itu dihilangkan. setelah itu dihilangkan. Sedangkan untuk 7 saja itu diselesaikan dalam berapa tahun, lama sekali. Iya. Waduh. Dan saya ujian negara waktu itu di TB, karena kebetulan Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, kalau sekarang udah negeri lah, udah jadi perguruan tinggi negeri. Dulu belum menjadi PTN. Itu binaan dari ITB dan Unjani, dan pada ujian-ujian itu mengikuti di ITB. Di ITB itu bersamaan satu soal dengan mahasiswa ITB. Jadi tidak ada bedanya pada saat ujian. Yang membedakan mungkin kemampuan. Kalau di ITB kan fasilitasnya udah Udah bagus. udah bagus. Sementara di kami ya tidak bisa disebandingkan, disejajarkan dengan ITB. Memang jadi polemik juga ya kalau misalkan tingkat perkuliahan saja di ujian nasional kan itu ya gimana beresnya gitu kan. Tingkat SMA aja saya waktu itu yang masih ada ujian nasional rada riuh gitu kan mikiran ujian nasional. Untung saja sekarang juga di tingkat SMK SMA udah dihapus ya. Untuk lulus zaman sekarang itu lebih mudah ya. Sebenarnya saya juga waktu kuliah harusnya itu selesai 4 tahun. Tapi karena main dulu gitu kan jadi selesainya 5 tahun. Bukan karena kesibukan, kalau Bapak mah saya yakin lah sibuk gitu kan, aktif dan lain sebagainya. Kalau saya mah sibuk main gitu. Begini kan Mas ya, melihat tadi dari daftar riwayat hidup nih. Dari tahun 2004 sampai 2007 pernah menjadi kasih ekbang di Desa Dewan Timur, Kecamatan ya, Cikampek. Itu gimana ceritanya orang Sadapaingan bisa menjadi kasih ekbang di luar desa Sadapaingan gitu? Ya memang sebelum hal itu terjadi, dulu di Kabupaten Karawang saya sama 3 orang rekan dari Pormika itu pernah merintis membentuk Karang Taruna hampir di 15 kecamatan di Kabupaten Karawang. Karang Taruna kecamatan. Iya. Dan itu ditindaklanjuti dengan pembentukan di tiap desa. Nah, pada saat itu jadi ya saya banyak dikenal oleh warga Karawang, termasuk pada saat aktif di LSM Duta Tani. Kita turun ke sawah, ngobrol dengan petani, dan akhirnya mengorganisir petani menjadi kelompok-kelompok tani yang betul-betul bisa menjalankan organisasinya menurut pemahaman mereka
dan juga mampu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Sementara kami waktu aktif di LSM Duta Tani sebetulnya itu didukung dana luar negeri. Kebetulan yang pada saat itu saya masih relawan untuk di Duta Tani, masih relawan, dan yang mendirikan LSM Duta Tani itu saudara Arif, itu lulusan dari UGM. Nah, dana pada saat itu kita mendapatkan dana itu dari CSSP dan juga FAO PBB, dari dana luar negeri untuk pelatihan dan pendidikan petani tanpa melibatkan unsur pemerintah. Keren. Gini Pak, yang saya tahu kan ya, untuk menjadi seorang perangkat desa itu kan minimal domisili berapa bulan ya? Nah, itu status Bapak dulu memang jadi warga sana atau memang hanya domisili saja? dulu saya sudah menjadi warga Dawan Timur. Oh, sudah menjadi warga Dawan Timur? Ya, sudah menjadi warga Dawan Timur. Jadi pada awalnya karena aktivitas itu tadi, terus terang saja banyak yang menyediakan rumah. Tinggal di saya, tinggal di kami, bantu kami, kependudukan akan kami berikan. Yang lain untuk jadi penduduk Karawang itu pada saat itu susah. Jadi bukan susah, perlu biaya lah, perlu biaya intinya. Nah, di Dawan Timur itu sendiri awalnya saya sering membantu pembuatan laporan desa. Oh, ya. Pembuatan laporan desa, malahan melatih perangkat desa, melatih komputer. Nah, akhirnya waktu itu Pak Kepala Desa, ya karena mungkin ketika membantu sebuah laporan, pembuatan sebuah laporan, tata administrasi dan lain sebagainya, tentunya kan saya ada tarif. Ada tarif gitu. Mau sekian persen silahkan. Ya pada saat itu ya itulah sektor usahanya. Akhirnya desa Dawan Timur Pak Dedi pada saat itu Pak Kadesnya, kalau KTP sudah saya dapatkan, sudah jadi penduduk desa Dawan Timur, menyuruh saya untuk ikut ambil bagian di dalam seleksi kasih ekbang pada saat itu. Calonnya kebetulan pada saat itu ada 3 orang. Pemilihnya per RT perwakilan 3 orang. Ini sangat banyak waktu itu pada saat pilihan. Biasa seperti pilkades di kita, ada penyampaian visi misi dan lain sebagainya. Cuman tidak melaksanakan kampanye aja. Tidak melaksanakan kampanye dan pemilihan di voting. Perwakilan warga tiap RT itu 3 orang plus RT-nya, berarti 4 orang 1 RT. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan suara 85%. Wow, gila ya, putra daerah dari Sadapaingan yang hijrah ke kota bisa mengalahkan orang-orang yang Warlocknya. warga lokal di sana gitu. Gini Pak, yang saya ketahui kan kalau di kota RW saja itu kan sudah masuk PNS ya? Enggak. Oh, belum ada itu? Enggak, jadi gini, PNS itu ketika itu kelurahan. Oh ini, oh iya ini. Kalau status kelurahan desa ya kepala desa sampai ya perangkat desa itu PNS. Tapi kalau masih desa itu Dawan Timur masih desa. Oh, berarti sama Desa Dawan Timur sama seperti ya? di kita. Cuman istilahnya di sana tidak mengenal kepala desa, Pak Lurah. Pak Lurah. Jadi kepala desa itu disebutnya lurah gitu. Hanya istilah saja, tapi prosesnya kepala desa. Kalau sebetulnya. Kalau kepala dusun sama kepala dusun atau sebutannya apa itu? Kepala dusun. Kepala dusun. Oh iya. Cuman yang lebih berperanan RW. Kalau di kota RW itu sangat-sangat berperanan RT RW dibanding kepala dusun. Kepala dusun itu bisa dibilang nggak ada apa-apanya. Wah. Sama seperti staf desa yang lain gitu. Untuk kalau kadus. Yang lebih berperanan di tingkat masyarakat itu RW sama RT. Oke, Des, boleh dilanjut? Ini yang saya bingung juga nih Pak, setelah tadi baca daftar riwayat hidup. Kan di sini tahun 2004 sampai 2007 itu sempat mengajar ya Pak? Iya. Ya, lalu juga Bapak bahkan menjadi kepala teknik jurusan. Iya. Ya, katanya seperti itu. Lalu di sisi lain Bapak juga menjadi kasih ekbang. Kenapa bisa kerja di 2 tempat gitu? Iya, itu gimana cara membagi waktunya itu? Nah, untuk waktu
Jadi jam 7 sampai dengan jam 12 saya di desa. Ya. Jam 12 sampai jam 6 sore saya di sekolah. Bentar, sampai jam 6 sore. Emang Ya. sekolah di kota itu sampai malam? Sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore? Menjelang maghrib. 15 menit sebelum azan baru bubar. Itu memang sekolahnya ada 2 shift atau emang 2 full? Oh, 2 shift. Iya, iya, iya. 2 shift, terus proses pembelajarannya juga seperti kuliah. Seperti kuliah gitu. Jadi anak-anak sekolah itu tidak tentu masuk jam 7 pulang jam 2, enggak seperti itu. Bisa terjadi ada yang justru masuknya jam 10 siang, pulangnya maghrib, menjelang maghrib. Itu untuk STM. Jadi yang menentukan jam sekolah itu adalah ruangan. Ya, berarti mungkin karena keterbatasan ruangan Nah, juga ya. itu juga. Ini setelah saya melihat pengalaman organisasi nih sama pekerjaan Bapak, kayaknya hobi Bapak itu menyibukkan diri ya? Enggak, atau apakah itu memang karena hobi atau karena tuntutan materi gitu? Ya mungkin karena ya bisa dibilang hobi. Karena kalau tuntutan materi pekerjaan yang saya tekuni apalagi yang di organisasi itu Ya. tidak menghasilkan uang. Iya, saya Tidak- juga tidak itu menghasilkan soal uang. organisasi. Tidak menghasilkan uang dan memang mungkin terlatih pada saat masih di dunia pergerakan. Iya. Karena pada saat itu kami memang dituntut untuk selalu berpikir, berkumpul, berdiskusi, mematangkan materi. Bagaimana kita menajamkan pemikiran, pemahaman. Jadi jangan sampai pada saat turun ke jalan justru kita gagal fokus. Iya. Gagal paham tentang sebuah undang-undang bagi aturan. Soalnya yang kita perjuangkan adalah masyarakat, bukan isi perut kita. Iya. Kalau salah, ya bagaimana tindak lanjut selanjutnya itu kan akan lebih parah lagi. Ketika posisi Bapak kan menjadi status sebagai kasih ekbang, kemudian kepala jurusan teknik, Ya. itu kenapa berhenti? Kenapa tidak dilanjut? Misalkan menjadi guru PNS atau tetap menjadi kasih ekbang atau kepala desa di sana? Itu kenapa berhenti? Untuk aktivitas di sekolah pada saat itu kalau nggak salah muncul undang-undang dari sektor pendidikan itu bahwa yang berhak mengajar itu hanya dari keguruan. Oh, Itu. iya. Itu terganjalnya di sana. Sementara saya bukan dari keguruan tapi kejuruan. Iya. Jadi seharusnya bekerja di perusahaan atau membuka usaha sendiri. Padahal pada saat itu untuk di STM justru lebih banyak orang kejuruan daripada calon-calon guru gitu. Karena mungkin beda di dalam pengajaran pada saat praktek itu aja. Tapi ya dengan alasan apapun undang-undang sudah keluar, terganjal dengan masalah itu. Sementara untuk misalkan saya kuliah lagi itu perlu biaya dan pihak yayasan pun tidak. Sempat saya minta, saya sebagai kajur nih Pak, saya minta pembiayaan untuk kuliah saya 50% Wow. dari yayasan, hanya untuk biaya kuliah saja. Tapi mereka tidak menyanggupi. Makanya pada saat keluar itu sebetulnya saya tidak keluar dari Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cikampek itu, tetapi izin melanjutkan studi. Enggak Pak, maaf nih saya potong. Tadi kan Bapak bilang minta ke yayasan untuk biaya kuliah 50%. Ya. Apa dari gaji ekbang di sana tidak mencukupi? Pada saat itu sebetulnya di Karawang ada tunjangan ya dari Pemda untuk perangkat desa itu hanya Rp800.000 Per bulan? per bulan. Sementara di yang lain kan belum ada. Iya, iya. Benar standar zaman dulu 800.000 itu lumayan besar ya. Ya. Karena yang saya dengar di daerah Ciamis itu ada siltap baru-baru sekarang. Ya, Gitu. dulu memang di tempat lain itu nggak ada. Itu hanya Karawang aja karena mungkin pendapatan PAD Kabupaten Karawangnya sendiri cukup besar karena memang daerah industri. Iya. Jadi mampu untuk berbuat seperti itu gitu. Sementara untuk perangkat desa gaji 800.000 per bulan itu sebetulnya itu tidak dilirik. Karena
pendapatan harian itu lebih besar kalau dijumlahkan. Iya. Tapi mungkin karena gaya hidup dan lain sebagainya, ya pada akhirnya semuanya tidak cukup, beda gaya. Nih Desti, Desti kuliah jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Ada minat mengajar di sekolah nggak? Enggak. Pengen langsung kerja? Pengen kerja. Pengen kerja. Kalau kerja nanti tarif Desti minimal berapa? UMR atau di atas UMR? Pengen 4 sampai 5. 4 sampai 5? Iya. Wah, cukup besar juga ya. Hijrah aja ke kota. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini yang saya baca di riwayat hidup Bapak kan dari tahun 2004 sampai 2007 itu kan di kota kan ya, di kota. Kesininya Bapak kembali ke lembur lah istilahnya, kembali ke lingkungan pedesaan gitu. Nah, menurut info nih, tempat Bapak yang bekerja sekarang dulu kan namanya PNPM nih Pak. Iya. Sekarang kemudian berganti menjadi UPK, kemudian sekarang menjadi Bumades. Perencanaan ya. Perencanaan Bumades, perencanaan menjadi Bumades. Itu sistem pekerjaannya masih sama seperti waktu di PNPM atau memang berubah seiring pergantian nama? Jadi sebetulnya kalau UPK itu dari dulu namanya UPK. Ya. Cuman UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Ya. Kalau dulu ketika masih ada bantuan dari pemerintah dari 2008 sampai dengan 2014 itu masih ada bantuan. Nah itu kan bantuannya itu ada anggaran yang untuk pembangunan atau fisik dan juga dana ekonomi. Nah UPK mengelola dana ekonomi. Nah ketika berakhir program tahun 2014 muncul dana desa kan. Iya. Jadi anggaran-anggaran untuk desa itu langsung masuk ke desa. Nah ke PNPM tidak ada lagi kucuran bantuan dana. Jadi yang tersisa tinggal dana bergulir. Dana bergulir, dana yang dipinjamkan kepada masyarakat. Nah itu hanya mengelola itu yang dikelola oleh UPK. Jadi pasca program saya sendiri masuk jadi staf UPK. Kalau dulu saya pendamping lokal. Nah, kalau bisa dibilang waktu itu saya asisten konsultan, harus menguasai bidang teknik dan bidang pemberdayaan. Jadi dua bidang itu harus dikuasai sekaligus karena memang membantu dua orang konsultan itu tadi. Oh. Desti, misalkan gini, kalau Desti pilih kerja di kota gaji 4 juta 5 juta atau pilih kerja di lembur atau di desa gaji 1 juta atau sampai 2 juta? Di kota. Kalau Bapak itu kan tadinya bekerja di kota, kenapa harus pindah ke lembur gitu? Sebetulnya pada saat itu kalau dibilang secara pendapatan ya cukup lah pada saat di kota. Di kota. Karena dengan berbagai sektor pekerjaan, malahan pada saat itu sebetulnya saya juga sebagai tukang servis komputer di dua toko, Bintang Komputer sama Mandiri Komputer di Kota Karawang di Jalan Tuparep. Itu malam dikerjakan malam hari. Jadi kalau secara penghasilan bisa dibilang cukup pada saat itu. Kenapa saya pulang ke daerah? Iya. Pertama, terus terang saja, di desa terjadi benturan. Di desa kita? Di desa Dewan Timur. Oh, kirain di desa Sadapaingan. Pada saat itu, saya kan sebagai kasih ekbang Iya. pada saat itu. Cuman banyak dalam perjalanannya, banyak pekerjaan sekretaris desa yang dikerjakan oleh saya karena Pak Sekdesnya sendiri mempunyai penyakit yang cukup akut gitu ya. Tidak bisa, jadi ketika capek sedikit langsung kambuh. Iya. Nah, pada saat itu saya sempat rame banyak bos-bos limbah yang datang ke saya untuk mencalonkan saya sebagai kepala desa. Wow. Padahal itu posisi yang lumayan bagus ya. Iya. Kenapa malah hijrah ke daerah? Tapi ya pada saat itu bagi saya itu bukan suatu pilihan. Terus di sekolah juga terbentur dengan masalah tadi, aturan bahwa harus dari keguruan gitu. Nah, yang paling dominan mempengaruhi pada saat itu permintaan orang tua. Tahun 2007 bapak saya kebetulan
Dia meninggal dunia pada tahun 2007 itu. Dan ibu saya memaksa terus meminta kepada saya untuk pulang, untuk tinggal di kampung saja dengan berbagai alasan. Dan pada saat itu saya tetap menolak. Iya. Karena dalam pikiran, ini mau ngapain? Iya. Mau ngapain di kampung? Sementara pada saat itu saya sudah nikah dan sudah punya anak satu. Oh, berarti waktu posisi di kota itu sudah nikah, sudah punya anak. Nikah itu tahun 2005. Iya. 2004 atau 2005, lupa nih malah. Gak pernah merayakan anniversary. Kalau kita ini perjalanan gitu. Ada perbedaan nggak ketika transisi awal pindah dari kota ke daerah dalam posisi sudah menikah dari segi materi? Jelas itu perbedaan sangat terasa karena pada saat di kota walau bagaimanapun saya bekerja punya penghasilan. Ya. Ada dua jenis penghasilan kan pada saat itu, yang tetap dan yang tambahan gitu Iya. kan. Nah, ketika pulang ke kampung dua-duanya hilang. Tetapnya nggak ada, tambahan pun apalagi. Nah, saya sempat sampai turun nyayur, sempat di Panawangan di daerah Cibogor itu. Iya. Buka lahan sampai bertani nyayur selama 4 bulan, dan kebetulan pada saat itulah muncul PNP Mandiri Perdesaan gitu. Saya lihat itu program pemerintah yang berbasis PRA itu tadi. Oh, berarti nggak langsung kirain pindah ke desa itu langsung ikuti PNPM. Enggak, 1 tahun saya nganggur. 1 tahun. 1 Itu tahun. respon istri gimana? Nyarekan tuh. Enggak. Ya kebetulan bisa dibilang kalau istri saya nggak pernah bicara masalah itu. Iya. Tetapi ya memang untuk kebutuhan minimal itu selalu saya penuhi gitu. Iya. Walaupun posisi saat itu tidak bekerja, ya kembali jadi tukang servis komputer. Di sini. Ya, servis komputer, kadang ada yang nyuruh ngetik ya diketikin. Berarti Yang penting halal gitu. kalau istri nggak ada keluhan gitu. Ya kalau di belakang sih nggak tahu. Aduh, Desi kalau dihadapkan pada permasalahan seperti ini, misalkan nih nanti Desi udah menikah, misalkan si pihak laki-laki penghasilannya kurang, mau gimana? Gedumal atau gimana? Aku harus mempunyai penghasilan lain sih. Penghasilan Iya. lain? Oke, bagus. Aduh, menyenangkan sekali ya berbincang-bincang dan ngulik kehidupan Pak Opik ini. Ini ada kopi Pak, sudah cukup lama nih. Mungkin sudah agak dingin, silahkan disuruh Ya, sambil terima kasih. kita istirahat dulu. Ini saya grogi. Oke, Des silahkan. Ini Pak ngomong-ngomong sekarang lagi mau persiapan pemilihan kepala desa. Bapak ini kan sebagai ketua panitia. Ya. Nah, kalau dari daftar riwayat hidup sebelumnya tuh Bapak selalu menjadi sekretaris atau sekjen. Kenapa sekarang menjadi ketua panitia? Apakah ada kesulitan? Jadi kalau dulu di pergerakan, karena kebanyakan saya kan pengalamannya di pergerakan ya. Iya. Yang namanya sekretaris jenderal itu beda dengan sekretaris. Jadi sebetulnya pada saat menjadi sekjen di berbagai organisasi, bisa dibilang otaknya itu ada di sana. Iya. Otaknya itu ada di sana. Beda dengan sekretaris biasa. Kalau di BPD, sekretaris BPD, terus saya pernah di LPM, jadi sekretaris LPM, sebetulnya tidak terlalu menjelimet. Lebih ke tata administrasi dan tata pelaksanaan tugas. Kalau jadi sekjen itu beda. Kadang-kadang ya untuk internal ataupun eksternal itu lebih menumpuk di sekjen. Nah, untuk sekarang sebagai ketua panitia, saya tidak bisa bilang itu bahwa sebuah kesulitan. Karena terus terang dalam setiap langkah saya akan menganggap semua permasalahan itu mudah. Iya. Saya anggap semua permasalahan itu mudah. Tetapi di dalam tata laksananya kita betul-betul harus teliti, harus responsif gitu. Ada persoalan sekecil apapun cepat ditangani. Dan terus terang untuk di kepanitiaan Pilkades di Desa Sadapaingan sekarang ini ya, Pilkades serentak 2022.
saya tidak mengenal yang disebut hak prerogatif ketua. Tidak mengenal itu, tidak menerapkan itu. Tetapi semuanya saya ajak berbincang. Iya. Saya ajak berbincang, ada masalah kita pecahkan bersama, bikin solusi bersama dan laksanakan bersama. Dan saya rasa itu akan lebih bisa dinikmati oleh semua pihak. Iya. Dan sebenarnya mungkin yang paling ngotot mengajukan Pak Ain sebagai ketua waktu itu adalah saya. Serius Pak, waktu itu kan riungan dengan BPD. Ada beberapa calon kandidat untuk menjadi seorang ketua Pilkades. Dan waktu itu ya, saya ngotot pengen Pak Ain karena saya melihat pergerakan-pergerakan Pak Ain baik di dusunnya ataupun di lokalan di daerah angkot, dan setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan dia selalu hadir. Selalu hadir. Pengen. Maksudnya, wah gimana ya kalau diketuai oleh Pak Ain atau Pak Opik gitu. Kira-kira seperti apa? Apakah tegas atau santai atau disiplin? Dan ternyata perkiraan saya selama ini salah. Jadi saya salutnya dari Pak Opik ini, ketika ada suatu permasalahan itu tidak dipecahkan sendiri oleh dia, tapi dia memusyawarahkan dengan anggota, dengan tim yang lain. Jadi benar yang dikatakan tadi, dia tidak mengambil hak prerogatif seorang ketua. Jadi semua permasalahan dipecahkan bersama. Itu yang saya suka. Dan saya tidak salah memaksa beliau untuk menjadi seorang ketua. Oke Pak, ini dari sekian banyak informasi yang tertulis di riwayat hidup nih Pak. Saya baca, Bapak pernah menjadi pemangku adat. Kalau istilah sekarang itu juru adat. Jadi judat, kalau dulu kudat gitu kan? Iya, kudat. Nih, yang saya tahu, untuk menjadi seorang pemangku adat itu susahnya bukan main. Itu nggak sembarangan orang bisa menjadi pemangku adat. Karena seorang judat itu yang menerapkan kedisiplinan, yang berpegang teguh pada aturan. Saya saja di tingkat SMK, di tingkat SMA itu susah untuk menjadi Dewan Ambalan. Saya pernah ikut Bantara, ikut Dewan Ambalan, saya menjadi hartaka waktu itu. Itu menjadi hartaka aja susah bukan main, apalagi menjadi pemangku adat gitu kan. Kok bisa Bapak menjadi seorang pemangku adat? Apa karena sudah aktif sejak lahir atau memang semesta yang mengizinkan? Mungkin penasaran. Di atas sekjen ketua, pas di bawah pemangku adat. Ini yang ingin saya tanyakan. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa terpilih. Karena terus terang pada saat itu saya hanya didorong, jadi tidak mencalonkan diri, tetapi didorong. Karena begitu banyak yang mendorong, sampai didaftarkan pun sebagai calon kudat itu sama orang lain gitu. Saya nggak tahu bahwa saya setelah daftar. Oh, bukan inisiatif sendiri? Bukan inisiatif sendiri. Dan pada saat itu memang saya aktif di berbagai bidang gitu. Pada saat itu. Kalau di kepramukaan memang aktif jelas karena itu di Ambalan Gria Wasijaya pada saat itu sebagai dasar gitu. Terus saya aktif di Sakawana Bakti Perhutani Karawang dan juga Saka Bayangkara Polres Ciamis. Nah di tiga-tiganya itu terus benar-benar aktif gitu. Betul-betul aktif. Dan untuk di tingkatan sekolah pada saat itu yang jadi kudat itu biasanya Jagger. Kalau di YPS Ciamis. Bener. Kalau dia. Bener. Itu nggak salah Des. Desti pernah pramuka? Iya. Ikutan Bantara nggak? Enggak sih. Nggak ikut Bantara? Oh, cuman aku kalau Desti tahu ya, kalau Desti ini sebagai informasi saja nih. Maaf sebelumnya. Zaman saya dulu, waktu SMA, pramuka itu perpeloncoannya masih kuat. Perpeloncoannya kental. Jujur saja, waktu saya masih SMA, perpeloncoannya kental. Jangankan menjadi seorang Dewan Ambalan, masuk Bantara saja atau di pelantikan-pelantikan biasa saja, itu perpeloncoannya kental. Itu di STM gimana? Yang kita tahu, STM itu kan, mohon maaf nih Pak, biasanya lebih itu ya. Biasanya lebih lumayan keras kejam. gitu. Pada saat itu memang mungkin zaman
Terus mayoritas di STM itu laki-laki. Iya. Nah, kalau istilahnya, kalau sekarang dibilang itu berpeloncoan, Iya. tapi pada saat itu kami sangat menikmatinya. Karena apa? Dengan disuruh push up minimal 50 kali, squat jam minimal 50 kali, setelah itu dihajar. Itu menjadikan fisik kami kuat, Iya. mental kami kuat. Di tentara mungkin pada saat sekarang, dari dulu sampai sekarang di tentara mungkin ada yang disebut jiwa korsa. Iya. Nah, di STM itu seperti itu. Jiwa korsa itu terbentuk. Dan saya juga nggak tahu, karena pemangku adat sebelumnya, karena pramuka wajib. Walaupun kami di STM itu pramuka itu wajib. Wajib. Nggak berangkat pramuka besoknya disiksa. Ya, disiksa dalam kategori push up, squat jam. Terus yang paling asik itu ini, hadap-hadapan sama teman, saling hajar. Pernah punya pengalaman saya waktu pramuka, Pak. Ketika awal-awal masuk pramuka, itu saya kuat. Mau push up 3 seri, 4 seri, saya kuat. Yeah. Tapi ketika masuk di pelantikan kan pernah tuh saya ditendang dari belakang sampai jontor bibir saya. Waktu itu saya nangis, langsung nangis. Nah, ketika itu saya berpikiran, pokoknya setiap mau dieksekusi oleh senior, saya harus api-api gering. Sampai ketika mau ada pelantikan Dewan Ambalan, saya nggak sekolah, api-api gering. Biasa ke dokter, beli obat dan lain sebagainya, sampai senior datang ke rumah saya memaksa untuk ikutan pelantikan Dewan Ambalan. Waktu itu saya hadir, walaupun cuma di UKS, padahal saya sama teman saya gigit, saya tahu dia juga sama berbohong. Kita mah asik-asik aja, kita sambil ngobrol, dikasih susu minum, lihat teman-teman, anjir gila, perpeloncoannya lumayan. Itu anak-anak dijejer di tengah lapang, ditincakan hiji-hiji. Wah, Dan waktu ngeri ya. malam, yang saya ingat sampai sekarang, Pak, waktu malam, waktu penentuan Dewan Ambalan, saya menyaksikan dan mengatakan kepala saya sendiri, teman saya dihajar habis-habisan oleh senior. Paginya, kampret lu enak jadi Dewan Ambalan, jadi apa-apain gua nih jontor, asli sampai bengep-bengep. Wah, Itu nggak bohong, asli sampai bengep-bengep. Waktu Desti zaman pramuka itu udah ada eksekusi semacam push up, bending. Ada. Ada, Kalau tapi telah- nggak kontak fisik ya? kayaknya kalau di Dewan Ambalan mungkin ada. Kalau kita ke peserta biasa mah nggak ada sih, cuma Nggak ada. paling push up kayak gitu. Kalau telat push up, ya udah kayak gitu. Sering bolos pramuka? Sering. Kalau saya pernah. Sering nggak? Kalau saya pernah. Gitu. Aduh, ini sangat menyenangkan sekali berbincang-bincang dengan Pak Opik, ngulik tentang kehidupannya, dan saya sangat terkesima ketika mendengar beliau adalah seorang juru adat. Sedikit pertanyaan Pak di luar ini, waktu itu galak nggak? Pada saat jadi kudat, Iya. ya karena itu aturan yang saya terapkan. Karena kalau tidak senior itu marah. Profesional ya Pak. Kita Nggak, profesional. waktu di STM, meskipun Bapak sudah jadi Dewan Ambalan, tetap dipantau senior. Tetap. Dipantau senior. Tetap. Ada Dewan Kehormatan. Kalau YPS itu saya pikir nggak pernah lepas. Sampai sekarang pun itu senior tetap memantau juniornya di sekolah. Lah, Sampai dengan tawuran pun akan seperti itu kalau YPS. wow. Jadi makanya sekarang kan dari pihak sekolah sendiri mengakali kan ya. Iya. Kaos sekarang tidak dirubah Iya. untuk kaos olahraga. Kalau dulu kan nggak pernah berubah. Jadi itu seringkali ketika terjadi keributan atau apa, senior yang tahu itu ngontek rekan-rekannya. Jadi jiwa kebersamaannya masih ada. Dan pada saat saya menjadi pemangku adat, itu beda trik dengan yang lain. Nah, setiap hari Senin itu kan pemangku adat biasa bagian menghukum orang-orang yang terlambat atau tidak upacara. Iya. Itu hukumannya push up, squat jam sampai ya asal tinggal kuat tangan aja, jejerkan. Wow. Nah, pada saat itu saya untuk aksi tangan saya tidak pernah, Iya. Iya. saya tidak melaksanakan itu. Paling disuruh hadap-hadapan, silahkan tempeleng teman kamu, jebret gitu kan, balas, ya saling balas itu aja sama rekan sendiri.
Kalau skor jam sama push up, saya yang menghitung, saya sambil saya memberikan contoh di depan. Jadi yang dihukum push up 100, saya pun 100. Itu. Jadi pada saat itu yang lain yang dihukum mungkin jadi merasa tidak dihukum karena saya yang menghukumnya sendiri. Ikut ya. Ikut. Mungkin sebagai informasi pada teman-teman bahwa di Dewan Ambalan di dalam pramuka itu posisi paling seksi bukan pradana tapi pemangku adat. Kalau sekarang juru adat gitu kan. Yeah. Waktu itu saya juga berharap pengen menjadi juru adat. Muka udah jadi juru adat gitu kan, tapi hati masih Hello Kitty gitu. Jujur Pak, mental saya belum kuat. Kalau fisik oke lah kita bisa adu gitu kan, mau lari berapa kuriling atau push up berapa seri, wah. Tapi mental. Nah, mungkin sebagai informasi atau sebagai wejangan kepada generasi muda, gimana sih cara menumbuhkan mental supaya kuat itu? Untuk menumbuhkan mental supaya lebih kuat, sebetulnya mental itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita mau beraktivitas. Ya jangan cengeng lah. Iya. Terus harus selalu mau berproses dalam setiap hal. Berproses. Jangan pernah mengutamakan tujuan. Kita punya keinginan apa? Kita punya tujuan apa? Jangan pikirkan tujuannya, jangan pikirkan hasilnya. Berproses dulu. Jalani prosesnya, insya Allah tujuannya akan tercapai. Ketika kita berpaku kepada tujuan, maka saya khawatir untuk meraih tujuan itu akhirnya menghalalkan segala cara. Jangan berpaku pada tujuan dan jangan cengeng. Kalau saya tujuan udah kuat nih, ketika melihat tempat gelap atau ada yang bodas-bodas itu sudah ciri paten sih kadang-kadang. Pernah ikutan jurit malam? Pasti sering lah. Sering. Ikutan sering, mengadain sendiri juga sering. Suka nakut-nakutin? Kalau nakut-nakutin saya nggak pernah. Ini nyerempet ke hal mistis nih Pak ya. Kan waktu jurit malam biasanya identik dengan hal-hal mistis. Dalam pikiran kita sebagai junior ya waktu itu. Dalam pikiran kita sebagai junior. Apa nggak takut Pak? Maksudnya nggak takut ke ya jurit misalkan? Waktu saya jadi pemangku adat sering kan mengadakan hal semacam itu ketika ada kegiatan otomatis kan ada jurit malam dan lain sebagainya, apalagi ketika ada anggota Bantara baru yang dilantik. Iya. Kalau penegak pelaksana ya lebih kejam lagi pada saat itu. Itu sebetulnya ketika saya jadi kudat saya tidak pernah sembarangan. Iya. Karena ingat pengalaman saya sendiri, jadi tidak pernah sembarangannya gini. Saya selalu mempertimbangkan dari segi keamanan dari panitia itu sendiri, dari rekan-rekan sangga kerja gitu pada saat itu, dan juga secara spiritualnya kita mendatangi orang-orang tua yang mengetahui hal itu. Ketika jalur mana yang akan dipakai, ya kita datang. Untuk segi panitia kita juga tidak pernah menakut-nakuti terlalu dekat kepada para penegak gitu. Karena saya mengalami sendiri ketika saya ingin menjadi penegak Bantara, berjalan di tengah malam, udah badan kotor, lemes, muka udah nggak tahu setebal apa gitu, karena dihajar terus-terusan itu kan, lewat pos hajar. Nah, emosi sudah tinggi. Ada pocong lewat saya kejar. Asli. Pocong yang nakut-nakutin. Bukan pocong beneran ya. Kirain pocong beneran gitu kan. Pocong beneran, borong-borong udah orang-orang. Menggantung saya melayang. Saya tangkap aja. Saya tangkap, itunya lari, saya kejar. Ya, ternyata kakak Bantara pada saat itu. Aduh. Makanya ketika jadi kudat, wah jangan-jangan nanti sangga kerja ada yang mukul lagi kayak saya mukul pan. Kayaknya diamankan, jangan terlalu dekat. Berarti hanya mitos saja ya kalau misalkan jurit malam itu ada identik dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Saya pikir semuanya diperhitungkan. Oh, diperhitungkan. Nah, karena hal-hal gaib itu ada. Hal-hal gaib itu ada. Nah, kaitan dengan pilkades nih Pak ya. Kita ngobrol-ngobrolin mitos nih. Iya. Takut ke hal-hal gaib gak?
Takut. Takut. Yang paling takut di antara juri-juri yang ada nih, pocong, kuntilanak, genderuwo atau tuyul. Tuyul. Iya. Kan lucu. Kan kalau tuyul tuh identiknya suka ngambil uang gitu. Jadi kayak yang lebih aduh, ditakutkan gitu. adalah kehilangan uang ternyata, bukan takut sama jurinya. Nih Pak ya, mengacu pada pertanyaan saya tadi, dalam Bilkades nih, kalau dalam pramuka itu kan jurit malam, anggaplah mitos gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Kalau dalam Bilkades, hal-hal yang berkaitan dengan mistis itu memang benar nggak? Berkaitan dengan apa? Hal mistis. Mistis. Ya, sebetulnya itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Seringkali para kandidat itu, saya tidak berbicara tentang kandidat yang 3 di kita ya. Tapi ini hal-hal yang sering kita dengar gitu. Memang hal-hal mistis itu belum bisa ditinggalkan. Malahan seringkali kandidat mengedepankan perdukunan daripada terjun di masyarakat itu sendiri gitu. Padahal menurut saya ketika ya mungkin kan ingin menjadi seorang kepala desa, tidak muncul kemarin terus mencalonkan diri sekarang kan. Ya mungkin punya planning yang lama, punya keinginan anak-anak di hati, aduh aing hayang ting jadi kubu. Nah, misalkan seperti itu kan. Seharusnya berusaha aktif di desa. Berusaha aktif di desa. Di desa itu sangat banyak porsi untuk yang mau beraktivitas, ya tentunya aktivitas menjadi seorang sukarela. Makanya pada saat ketika saya aktif di seling membantu Karang Taruna, pekerjaan fisik desa dan lain sebagainya. Ini ramai di masyarakat. Oh, kayaknya mau mencalonkan diri sebagai kades gitu kan. Padahal saya melihat aktivitas Pak Opik sering berada di kabuyutan ya. Ya. Padahal bukan seperti itu tujuannya kan? Tidak seperti itu. Karena terus terang bagi saya adalah seorang kader pemberdayaan. Pelatihan PRA itu telah mencetak saya menjadi seorang kader pemberdayaan sekaligus kader pergerakan. Jadi kepedulian saya kepada masyarakat dan kekritisan saya kepada pemerintah itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Ingin selalu bergerak, ingin selalu turun di masyarakat tanpa pernah memikirkan biaya dan lain sebagainya. Yang saya mampu kerjakan, saya kerjakan. Yang saya mampu ketika perlu dibiayai, saya mampu membiayai. Kenapa tidak? Ketika saya tidak mampu, kenapa tidak kita coba cari rekan lain yang bisa. Tetapi pada dasarnya semua dilaksanakan dari kita, oleh kita untuk kitanya gitu. Saya suka pemikiran nih Pak. Ngomong-ngomong, ini mah ada-ada saja. Kedepannya punya pikiran untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa? Tidak terbersit sedikit pun. Kenapa? Melihat sepak terjang dari pengalaman organisasi, pengalaman kerja ya. Itu bagus. Cukup bagus. Cukup kuat. Modalnya cukup kuat gitu. Kenapa nggak kepikiran menjadi calon kepala desa? Seandainya terpikirkan ke sana, ketika di Kabupaten Karawang, saya dengan posisi seperti itu sebetulnya sudah menjadi tokoh kabupaten. Kenapa tidak berpikir menjadi dewan saja di Kabupaten Karawang? Atau berpikir menjadi bupati pada saat itu? Karena tidak pernah terbersit ke sana. Karena saya dicetak bukan untuk itu. Saya berlatih bukan untuk itu, tapi ingin selalu dekat dengan masyarakat. Itu. Walaupun tidak menjadi kepala desa. Tidak harus menjadi kepala desa. Tidak harus. Untuk membangun desa, untuk membangun lingkungan, tidak harus jadi sosok pemimpinnya. Tapi tunjukkan kepeduliannya. Bisa jadi catatan untuk calon kepala desa yang akan mencalonkan diri. Jadi kita punya 3 calon. Itu ada Bapak Iding, ada Bapak Didin Nurmaluddin, ada Bapak Kusnadi. Dan dari 3 calon ini tentu saja hanya ada 1 pemenang. Dan mungkin sebagai catatan seperti yang tadi sudah Bapak utarakan, ketika ingin membaktikan diri, ketika ingin mendekatkan diri dengan masyarakat, itu sudah harus menjadi seorang kepala desa. Ini tadi setelah dibahas mengenai pemilihan kepala desa,
Kan menurut data Omikron jadi lagi naik lagi nih Pak. Iya. Kira-kira pemilihan di Desa Sadapayan ini diundur lagi nggak sih? Atau mungkin tetap dilaksanakan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu? Kalau masalah diundur, saya yakin tidak. Iya. Saya yakin tidak. Tetapi ini ada hal baru yang kemarin menjadi pokok bahasan juga ketika pelatihan atau pembinaan teknis yang dihadiri dari panitia itu, yang hadir itu bagian kampanye dan bagian penghitungan pemungutan suara. Hadir di kabupaten, di DPMD, itu diupayakan bahwa pilkada serentak tidak diundur, Ya. tetapi dengan prokes yang cukup ketat. Nah, ini ada yang unik. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam pilkades, misalkan penyebaran uang atau yang lain, itu diadukan, panitia tidak berhak apa-apa. Kalau itu udah jelas ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan dari pihak calon, misalkan money politik dan lain sebagainya, itu pihak calon, pihak kandidat itu melaporkan semuanya ke kepolisian, bukan ke panitia. Kalau laporan ke panitia, panitia bisa tindak lanjut dengan cara persuasif. Hanya itu. Iya. Kalau untuk tindak lanjut secara hukum tetap itu lapornya ke kepolisian dan itu akan ditangani setelah pilkada selesai. Tetapi untuk masalah prokes, ketika misalkan ada iring-iringan calon tanpa prokes terus dilaporkan, nah itu bisa sampai terjadi didiskualifikasi dari pilkada. Si calonnya. Jadi untuk pelanggaran prokes dari panitia tingkat desa itu hanya ya pertamanya mungkin peringatan secara lisan. Yang kedua ada peringatan secara tertulis. Peringatan tertulis pertama itu dari panitia tingkat desa. Peringatan tertulis kedua udah dari tingkat kecamatan. Nah, dan selanjutnya itu menjadi tanggung jawab kabupaten sampai bisa didiskualifikasi. Ini hal-hal baru gitu. Karena si Covid ini kan bisa didiskualifikasi. Oke, jadi agar pilkada sukses tetap terapkan prokes. Desti, ini kan dari tadi kita ngomongin pilkades nih, tahu nggak tanggal berapa pencoblosan? Tahu dong. Tanggal berapa? Tanggal 27 Maret 2022. Nah, untuk masyarakat sekitarnya, untuk masyarakat Sadapayan pada khususnya, jangan lupa tanggal 27 Maret 2022 untuk datang ke TPS. Karena satu suara Anda menentukan nasib Sadapayan 6 tahun ke depan. Oke. Iya, sip. Oke Pak, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, cukup panjang lebar ya Pak ya. Kita kan punya 3 calon nih, tanggapan Bapak mengenai 3 calon tersebut bagaimana? Kandidat calon kepala desa yang ada di Desa Sadapayan memang pada saat ini ada 3. Pada dasarnya saya yakin mereka adalah putra-putra terbaik Desa Sadapayan yang ingin mengabdikan diri kepada masyarakatnya, khususnya Desa Sadapayan. Tentunya dengan niatan yang baik. Dan saya yakin karena niatnya juga niat yang baik, dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai latar belakang, baik itu latar belakang sosial atau latar belakang pendidikan. Tetapi intinya mereka ingin mengabdikan dengan niat baiknya, ingin mengabdi kepada masyarakat Sadapayan, tentunya mau melaksanakan proses dengan baik pula, tidak dengan cara-cara dengan menghalalkan segala cara, apalagi menyalahi aturan serta undang-undang. Karena ini akan berakibat fatal pada saat pelaksananya nanti. Walaupun sebetulnya pada saat salah satu dari kandidat itu tadi menang sebagai kontestan dan terpilih sebagai kepala desa, itu sudah bukan pilihan masyarakat lagi, tetapi itu adalah pilihan Tuhan. Itu aja. Jadi pada saatnya nanti, oke, sekarang 3 kandidat bersaing secara sehat lah, dengan cara yang baik, didik masyarakat dengan pendidikan politik, cara berpolitik yang baik, bukan dengan hal-hal yang justru malah
melaksanakan terjadinya pembodohan kepada masyarakat itu sendiri. Dan ketika salah satu sudah memenangi kontes ini, yang dua tidak boleh menjadi istilahnya menjadi duri dalam daging. Tetapi mari kita sama-sama, siapapun pemenangnya, mari kita sama-sama membangun Desa Sadapaingan ini. Desa Sadapaingan itu sudah digembar-gemborkan sebagai desa perbatasan wilayah Ciamis Utara. Untuk apa digembar-gemborkan seperti itu sementara tindakan itu nggak ada? Lebih baik mari kita bekerja, mari kita bersama-sama bangun Desa Sadapaingan. Insya Allah saya pun ketika sudah tuntas agenda Pilkades ini, saya akan kembali jadi masyarakat biasa, tetapi siap untuk membantu Desa Sadapaingan, siapapun kandidat yang terpilih. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat suka dengan pemikiran-pemikiran topik ini. Serius, saya sangat suka dengan pemikiran-pemikiran topik ini. Banyak yang out of the box dan di luar prediksi gitu kan ya. Nah, Pak, terima kasih sudah kurang lebih 1 jam bersama kami. Ini ada question of life, harus Bapak jawab, pilih salah satu. Tidak hanya calon kepala desa saja yang dikasih question of life, Bapak juga ada. Saya pengen mendengar dari Bapak. Silakan, rekan saya, Desti. Ini di sini pertanyaannya ada sibuk demo atau sibuk kerja? Sibuk demo. Sibuk Waduh, demo. hebat. Ketua atau sekretaris? Sekretaris. Sehat tidak punya apa-apa atau punya segalanya tapi sakit? Sehat tidak punya apa-apa. Menyumbang atau disumbang? Menyumbang. Banyak bantuan atau COVID hilang? Covid hilang. Jajan di Alfamart atau jajan di warung tetangga? Warung tetangga. UMKM maju atau BUMDes yang maju? UMKM maju. Produk lokal atau produk bermerek? Produk lokal. Pemuda atau sesepuh? Pemuda. Sepak bola atau bola voli? Sepak bola. Pemimpin yang jujur atau pemimpin yang soleh? Cukup bingung. Pemimpin yang jujur atau pemimpin yang soleh? Pemimpin yang jujur. Program banyak tapi sedikit terrealisasi atau program sedikit tapi semua terrealisasi? Itu yang semua yang terrealisasi. Program sedikit tapi semua terrealisasi Semua apa? terrealisasi. Oke, terima kasih sekali. Ini mau berandai-andai saja. Ini kan saya sudah pakai pakaian batik nih, sudah pakai peci. Cocok nggak? Cocok, mantap banget. Cocok apa ini? Saya belum biasa jawabnya. Cocok sebagai apa? Jadi pada dasarnya karena Pak Yogi adalah seorang laki-laki, ya cocok dengan pakaian seperti itu, memakai pakai peci ya. Kalau pakai kerudung jelas ya nggak cocok. Nggak kirain cocok pada calon kepala desa gitu, aduh. Ya, Tapi kalau sebagai itu semua orang itu akan cocok. iya. Tergantung bagaimana. Nah ini kan masih muda-muda. Dari sekarang jangan pernah menginginkan posisi itu. Iya. Berbaktilah, berproseslah di masyarakat. Mungkin oge di masyarakat lamun orang dianyatakan geus layak mah ripuh kunangkis. Siap. Berarti saya cocok jadi calon kepala desa. Sangat Tapi cocok. saya nggak Siapapun niat akan cocok. menjadi calon kepala desa. Asli saya nggak pernah punya pikiran dan saya nggak niat menjadi kepala desa atau mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa atau kepala desa, bupati, presiden, apalagi ke sana. Saya nggak pernah punya pemikiran sampai ke sana. Saya lebih suka di konten kreator. Dan mohon maaf mungkin ini Pak ya, mungkin selama pembicaraan kita saya banyak kata-kata yang salah. Saya nggak bisa serius aslinya. Saya kalau dihadapkan pada situasi seperti ini, hal-hal yang berbau serius seperti ini, saya nggak bisa. Saya aslinya tukang hereuy. Ini menggantikan rekan saya saja, Henry, yang sekarang sedang disibukkan. Akhirnya menjadi host sementara. Ini saya harus magang gitu. Mungkin ada pesan tambahan untuk calon kepala desa dan masyarakat dari saya. Sebelum kita memberikan pesan kepada orang lain, lebih baik kita memberikan pesan kepada diri kita sendiri. Yaitu tadi,
Jangan pernah berupaya untuk menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Nah, untuk para calon, para kandidat, jangan berambisi terlalu tinggi. Cita-cita boleh, mau digantungkan di aras-aras langit pun silahkan, dan itu harus. Tetapi ambisinya jangan terlalu tinggi. Berproseslah, berproses. Insya Allah ketika prosesnya baik, masalah jadi atau tidak jadi bukan bagian kita lagi untuk memikirkan itu, tetapi ridho ilahilah yang akan menentukannya. Iya. Kejarlah itu, kejarlah ridhonya. Untuk masyarakat, cobalah untuk memilih para kandidat calon kepala desa yang ada di desa Sadapangan. Gunakan hati nurani. Para kandidat memang bersaudara, tetapi kita bukan memilih keluarga, tetapi memilih calon pemimpin, memilih calon kepala desa, bukan memilih keluarga. Pilihlah dengan cara yang baik, bukan karena iming-iming, apalagi amang-amang. Berpikir secara jernih tentang desa Sadapangan ke depan, bukan untuk hari ini. Itu rezeki ada yang mengatur. Tidak perlu hanya dengan hal-hal yang kurang baik yang muncul terus itu mengubah pemikiran kita semua. Pilihlah dengan hati nurani. Luar biasa sekali. Oke, para penonton semuanya dan para warga masyarakat desa Sadapangan, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Opik atau Bapak Taufik Nurrahman yang sudah berkenan hadir. Oke, sama-sama. Jangan lupa saksikan episode mudik selanjutnya ngobrol seputar lingkungan dan kehidupan bersama saya Mang Yogi dan rekan saya Desti. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak.